Dan kali ini aku sudah sampai di Masjid Sayyidina Ali ya teman-teman. Kalian bisa lihat nih masjidnya. Dihiasi dengan pagar besar ya. Di sini nggak ada yang boleh masuk ke dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Balik lagi di channel aku, Aryani Embam. Kali ini aku lagi berada di depan Masjid Al-Ghamamah yang terletak di bagian timur Madinah. Letak masjid ini berdampingan dengan Masjid Nabawi di sebelah barat dari arah Babus Salam. Oke, kalian bisa lihat di belakang aku. Dan itu adalah Masjid Ali ya teman-teman. Ini masjidnya masih tertutup ya, sangat-sangat tertutup dan kita tidak bisa memasuki masjid ini. Dan ini kalian bisa lihat kalau masjidnya masih berdiri kokoh, Masya Allah. Lihat temboknya teman-teman. Kita nggak bisa masuk ke sana dan ini masjidnya dijaga oleh polisi ya teman-teman. Soalnya tadi aku sempat minta izin untuk masuk ke sini, nggak dikasih. Jadi ini aku syuting dari luar. Masjid ini berdempetan dengan Masjid Abu Bakar ya teman-teman. Letak masjid ini di Jalan Munakah, arah barat dari Masjid Nabawi, kurang lebih sejauh 400 meter dekat dengan Gang At-Tahiyar ya teman-teman. Nah, masjid ini merupakan salah satu tempat Rasulullah SAW pernah sholat Id. Masjid ini dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz yang waktu itu memerintah Madinah. Dan masjid ini pernah mengalami 3 kali renovasi ya teman-teman. Kalian bisa lihat, inilah suasananya yang sekarang. Jadi masjid ini dibangun pada masa Umar bin Abdul Aziz ya teman-teman, yang memerintah dulu. Kemudian direnovasi oleh Gubernur Daigam Al-Masyhuri, Gubernur Madinah tahun 881 Hijriah. Setelah itu juga direhab oleh Sultan Abdul Majid 1 tahun. Tahun 1269 Hijriah lalu direnovasi lagi oleh Raja Fahad pada tahun 1411 Hijriah sehingga luasnya mencapai 682 mm dengan menara setinggi 26 meter ya teman-teman. Jika diperhatikan menara Masjid Ali bin Abi Thalib ini serupa dengan menara Masjid Umar bin Khattab ya teman-teman. Masjid ini berbentuk persegi panjang dari timur ke barat, panjangnya 35 meter dan lebar 9 meter, terdiri dari satu serabi yang berakhir dari 2 arah. Kalian bisa lihat langsung. Memang tidak ada keistimewaan ya teman-teman ataupun anjuran untuk sholat di masjid ini bagi para jamaah haji ataupun umrah karena memang pembangunan ditunjukkan bagi mengenang Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah keempat atau terakhir dari 4 Khulafaur Rasyidin. Dan kalian bisa lihat langsung. Masjid ini adalah letak di mana waktu itu terjadinya perang Khandaq dan masjid ini yang dijadikan pos oleh Sayyidina Ali ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini kalian lihat aja. Aku juga nggak bisa lihat ke dalam. Dan buat kalian yang nonton vlog ini, aku doakan semoga kalian segera diberangkatkan untuk menjalankan ibadah umroh atau ibadah haji. Dan kalian bisa melihat langsung keadaan masjid yang sekarang ada di depan aku ini. Amin ya robbal alamin. Di depan aku ini Masjid Nabawi. Aku mau langsung aja jalan ke depan. Aku ziarah jam 5 sore ya teman-teman. Jadi gambarnya agak mendung. Dan kalian bisa lihat di belakang aku ada sunsetnya. Masya Allah.
Ini sekitar jam 5 sore waktu Madinah. Dan ini aku zoom ya teman-teman. Dan itulah tempatnya teman-teman. Ini aku balik lagi ke Musola Al-Ghamamah ya teman-teman. Karena kita mau melihat langsung Masjid Abu Bakar yang berada di dekat Masjid Al-Ghamamah. Jadi 3 masjid ini berdempetan ya teman-teman, sehingga tidak ada yang terpakai kecuali Musola Al-Ghamamah, karena musola ini pernah dijadikan tempat sholat Nabi kita Muhammad SAW, dan di Masjid Al-Ghamamah inilah tempatnya. Jadi di sini juga tertera ya teman-teman. Ada yang pakai bahasa Inggris dan pakai bahasa Arab. Ini Musola Al-Ghamamah. Dan inilah suasananya. Ya teman-teman. Di sini ada tempat cowok dan ada tempat cewek juga ya teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Dan inilah suasana Masjid Al-Ghamamah ini ya teman-teman. Saya pengen lihat ke dalam musola. Dan ini adalah suasana musola Al-Ghamamah di dalamnya ya teman-teman. Masya Allah. Kalau di sini kita diperbolehkan masuk dan sholat di sini juga. Bisa dijadikan tempat peristirahatan sementara di musola ini. Musola ini lengkap dengan Al-Quran ya teman-teman. Ini bangunannya persis sama yang ada di film, waktu film Firaun itu aku pernah nonton, persis banget ini temboknya. Jadi bangunannya itu ya teman-teman menggunakan batu ya. Ini batu, Masya Allah kokohnya. Di sini kita diperbolehkan sholat ya teman-teman. Tidak seperti di Masjid Sayyidina Ali. Teman-teman bisa lihat pemandangannya. Jadi bangunannya itu pakai batu ya teman-teman. Nah, di sini di depan kita ini juga ada masjid lagi. Masjid Abu Bakar As-Siddiq ya teman-teman. Dan di situ yang di dalam gerbang itu namanya Masjid Sayyidina Ali. Dan di sini Masjid Al-Ghamamah. Itu sudah dinyalakan lampunya ya teman-teman. Masya Allah. Ini nggak jauh dari Masjid Haram. Di sini lengkap dengan pohon kurma ya teman-teman. Masya Allah. Masjid Al-Ghamamah. Ini masjidnya berdempetan ya teman-teman. Yang ini Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Dan di sana yang tertutup dengan Ayo Sayyidina Ali sah? Abu Bakar As-Siddiq. Al-Ghamamah sah? Iya, masalah. Ada marah nafsu makan. Iya, mafi. Ada pisah Lisa. ada ma bisa.
هذا مرة مقفول، قفل خلص. عشان أول كان هذا هنا عشان قريب من الحرم صح؟ ايوه ما شاء الله. هذا مفتوح، في مفتوح ولا ما في؟ خلاص سكر مرة واحدة صح؟ ما شاء الله. Dan ini tempatnya yang tidak jauh dari haram ya teman-teman. Ayo Indonesia. Dan ini Masjid Al-Ghamamah ini, di sana ada orang yang masuk untuk sholat ya teman-teman. Ini masjid-masjid ini nggak ada itunya loh, nggak ada selanya, nggak ada yang diwajibkan atau tidak diperuntukkan untuk orang-orang sholat di sana ya teman-teman. Dan di masjid ini cuman sebagai peninggalan, kenangan. Buat teman-teman yang sudah dukung vlog ini, aku doakan kalian semoga secepatnya bisa melaksanakan ibadah haji atau ibadah umroh. Amin ya rabbal alamin. Ini aku memakai mobil ya teman-teman. Ini kita akan mengeliling Masjid Haram, naik mobil keliling haram ya, Masya Allah, bersama dengan jamaah umroh. Ini di dekat aku, jadi ini kita nggak jalan ya teman-teman, kita pakai mobil. Syukran. Aku tadi sudah melaksanakan ibadah salat maghrib di Masjidil Haram ini, yang tempatnya ada di pintu 17. Oke teman-teman, buat kalian yang suka dengan vlog aku, dukung terus channel ini dengan cara tekan like, comment, and subscribe, dan share juga ke sosial media kalian. Buat teman-teman yang sudah dukung aku doakan kalian semoga bisa secepatnya melaksanakan ibadah umroh atau haji.
Dan sekarang ini sudah mulai normal ya teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.